Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajes Nopriandi, NPM 2010012111062 dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir teknologi digital yang ditugaskan oleh dosen Ade Fitri Ramadhani, SPD MPDT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi di Indonesia. Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah korupsi. Di Indonesia, masalah korupsi sangat memprihatinkan, terutama di kalangan pejabat. Korupsi sangat merugikan masyarakat dan sangat menguntungkan bagi yang melakukan tindakan korupsi. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan yang dirugikan adalah masyarakat dan negara. Untuk itu sangat penting membenahi peraturan terutama tindakan korupsi. Diharapkan pelaku tindakan korupsi dapat jerah dan tidak lagi melakukan tindakan korupsi. Baiklah, saya akan memberikan beberapa contoh korupsi yang terjadi di Indonesia. Berikut cuplikannya. 5 mantan pejabat PT Waskita Karya resmi ditahan KPK, yang 3 orang diantaranya tersangka baru, yakni mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi 3 PT Waskita Karya yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarod Subana. Kemudian mantan Kepala Divisi 3 PT Waskita Karya, Desi Aryani, serta mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian di Divisi 3 PT Waskita Karya, Fakih Usman. Sementara itu, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2018, yakni mantan Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya, Fathor Rahman, dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Resiko Divisi 2 PT Waskita Karya, Yuli Ariandi Siregar. Dalam kasus ini, KPK menduga kelima tersangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya yang merugikan keuangan negara senilai 202 miliar rupiah. KPK menyebut ada 41 kontak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek di PT Waskita Karya dalam kurun 2009 hingga 2015. Rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. 2 orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung dan sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari, lobi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa orang polisi. Juliari sempat melambaikan tangan kepada para wartawan yang berusaha mendapatkan informasi darinya. Juliari tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari kementerian yang dipimpinnya. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan pemerintahan untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sering disebut UU Tipikor. UU Tipikor tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 21 November 2001 dan berlaku sejak tanggal penetapan tersebut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah mencabut Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Undang-undang ini menegaskan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara,
tetapi juga merugikan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Tujuan UU Tipikor untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Baiklah, kurang dan lebihnya dalam video saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.